di dalam nama Yesus kami kembali datang bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Engkau masih berikan buat setiap kami. Kami boleh membangun hidup kami Tuhan lewat pujian penyembahan setiap pagi di tempat ini. Mari Roh Kudus, Engkau juga yang akan mengajari kami Tuhan untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau lewat sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus yang memberikan pengertian, pewahyuan untuk kami lebih lagi mengenal akan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat pagi yang di tempat ini maupun yang streaming di rumah ya saudara. Tuhan memberkati dimanapun saudara berada. Pagi ini kita belajar hati yang melekat pada Tuhan ya saudara. Ketika saya baca ayat ini sepertinya iya. Ayat ini yang harus saudara dan saya ini kerjakan ya saudara. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. 14 dulu. Ada kata sungguh ya saudara. Sungguh ini serius ya saudara. Yang harus saudara dan saya ini kerjakan. Sungguh. Enggak main-main gitu ya saudara. Harus saudara dan saya ini kerjakan dengan serius. Karena apa? Karena itulah bagian saudara dan saya yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Apa yang akan terjadi di depan kita tidak seorang pun yang mengerti. Dan tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Dunia bilang kegelapan ya saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan mau hidup dibedakan ya saudara. Tidak seperti dunia katakan. Bagian kita melakukan seperti yang Tuhan mau. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka akibatnya ya saudara. Ketika saudara dan saya ini meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara dan saya bisa melekat kepada Tuhan ketika kita mengenal siapa Tuhan. Ada orang tanya sama saya, Bu, ada banyak keajaiban ya di taman? Iya, saya bilang. Ada banyak minyak ya di taman? Iya, saya bilang. Bukan orang luar kota, bukan orang yang jauh, orang yang dekat saudara. Kok bisa ya? Saya jadi bingung juga ya saudara. Kok bisa? Kok aneh? Nanyanya aneh gitu. Apa ya maksudnya? Lah sih kata saya itu. Ya saya jawab. Sebisa yang saya jawab ya saudara. Yaitu Tuhan kata saya. Tuhan kita itu ajaib kan? Iya Tuhan ajaib. Ya sudah itu Tuhan sedang menunjukkan keajaibannya. Saya cuma jawab yang sederhana. Iya kata dia. Ajaib. Kadang gak ngerti ya katanya. Ya gak ngerti kalau dipikir secara manusia. Itu kan Tuhan. Apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Iya betul. Ya itu ya saudara. Kadang kita juga bisa begitu. Enggak masuk di cara manusia. Enggak mungkin. Seperti Bom cerita. Iya tah, bener tah. Iya Bom, banyak yang nanya sama saya juga begitu. Karena apa? Karena dia sebatas enggak mungkin lah. Barang plastik bisa keluar minyak, nggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi bagian saudara saya, ayo mengenal siapa Tuhan. Bukan sekedar tahu, oh iya itu Tuhan Yesus. Yang sudah hidup buat saya dan saudara. Tapi kita belajar dan menggali. Siapa
Tuhan lewat kebenaran firman. Di tempat ini bersyukur ya saudara, ada PA, ada PW setiap pagi. Bahkan nanti hari Sabtu mulai ada doa pemulihan Pondok Daud. Diajar bagaimana saudara dan saya itu mengenal nama Tuhan. Bukan kata orang lain, tapi kita belajar pribadi, lebih pribadi mengenal siapa Tuhan yang saudara dan saya itu ikuti. Saudara dan saya sembah siapa Tuhan itu. Bukan sekedar ia tahu, tapi mengenal secara pribadi. Membuat saudara dan saya ini melekat sama Tuhan. Kepengen punya keintiman terus dengan Tuhan. Kepengen nempel terus sama Tuhan. Ibu Nani bilang, di mana Tuhan ada kita ada ya saudara. Itu melekat. Karena apa? Kita percaya. Coba terjemahan firman Allah yang hidup ayat ini ya saudara. Firman Allah yang hidup ayat yang ke-14. Saya udah kirim juga sih. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Karena Tuhan berkata, aku akan melepaskan dia karena dia mengasihi aku. Aku akan membuat dia besar sebab ia percaya akan namaku. Membuat kita ini percaya ketika kita ini mengenal siapa Tuhan kita. Percaya akan namanya, bukan sekedar tahu, tapi percaya. Percaya, karena saudara dan saya ini belajar mengasihi Tuhan. Belajar percaya kepada nama Tuhan. Itu kita menggali dan menggali. Lewat setiap kebenaran firman kita belajar ya saudara. Setiap pagi di tempat ini kita bersyukur ya saudara. Jangan lewatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara dan saya mengenal siapa Yesus Kristus yang saudara sembah itu. Untuk saudara dan saya ini belajar dan belajar mengasihi Tuhan dari hari ke hari. Belajar dan terus belajar percaya kepada nama Tuhan. Dan Tuhan yang akan membuat saudara dan saya ini dikatakan aku akan melepaskan dia. Aku akan membuat dia besar. Karena apa? Karena Tuhan jaminan hidup saudara dan saya. Bagian kita ayo bareng-bareng melekat sama Tuhan lebih lagi. Seperti kertas dan perangko, surat dan perangko. Kalau ditempel itu ya sudah melekat, tidak akan lepas. Ya saudara, harus melekat dengan kuat. Lemnya harus bagus. Kalau cuma melekat sekedarnya bisa copot ya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Di mana Tuhan ada kita ada, ya nempelnya harus kenceng. Melekatnya harus kuat. Supaya ketika surat itu dikirim dengan perangko yang cukup, surat itu bisa terkirim. Di mana sebuah kwitansi bermeterai sah itu ya saudara. Demikian juga saudara dan saya. Harus melekat sama Tuhan. Melekat bukan sewaktu-waktu, tapi melekat semakin kuat di dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mendapat jaminan dari Tuhan. Tuhan yang bilang aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Siapa yang bisa menjamin saudara dan saya? Diluputkan dari hal-hal yang berbahaya mungkin, diluputkan dari segala kejahatan, dibentengi, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menjamin ya saudara. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan yang bisa kita andalkan. Oleh sebab itu mari sungguh-sungguh serius lebih lagi untuk saudara dan saya ini melekat sama Tuhan. Karena kita tahu siapa Yesus yang saudara dan saya sembah itu. Kita mengenal siapa Tuhan, bukan kata orang, tapi kita punya pengalaman jalan sama Tuhan. Kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Iya, Tuhan itu betul Tuhan yang dapat saya andalkan. Bukan kata orang. Pengalaman orang memang baik.
untuk kita saudara dan saya itu belajar. Tapi pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan membuat sesuatu itu tergores dalam hati kita. Tidak akan pernah terlupakan. Untuk saudara dan saya ini lebih lagi percaya siapa nama Yesus itu. Ya saudara, oleh sebab itu kita butuh ayo bareng-bareng terus dan terus semakin melekat sama Tuhan. Hati yang melekat itu seperti di Kejadian Goshen, ya saudara. Kitab Kejadian Goshen itu artinya hati yang melekat sama Tuhan. Kita tahu keluarga Yakub itu tinggal di Goshen. Dibedakan ya saudara-saudara oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan ketika mereka ada di Goshen. Seluruh bumi mengalami kelaparan saat itu. Tapi keluarga Yakub dipelihara oleh Tuhan selama mereka ada di Goshen, tidak menderita kelaparan. Salah satu bagian itu hati yang melekat sama Tuhan ya saudara. Alkitab sudah membuktikan. Biar ini juga membawa saudara dan saya. Ayo harus melekat sama Tuhan. Bukan sewaktu-waktu tetapi terus dan terus selagi kita ada kesempatan untuk kita membangun kehidupan kita, keintiman kita bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan karena kita butuh baru kita ingat Tuhan, tapi sewaktu yang masih Tuhan berikan, carilah Tuhan. Dikatakan di dalam Mazmur 105 ayat 6. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu ya saudara. Jadi bukan sewaktu-waktu tapi selagi kita ada bisa melakukan bagian kita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita bersyukur ya saudara, di tempat ini terus kita dibangun untuk kita ini mencari akan Tuhan, mengejar akan wajahnya selalu. Diberi fasilitas, diberi kesempatan. Bagian kita ayo responi ya saudara. Bukan kalau saya bisa saya datang, kalau saya lagi senggang saya datang. Paksakan hidup saudara dan saya mengejar apa yang dari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Kita tidak punya kekuatan apa-apa ya saudara-saudara. Uang tidak bisa membuat saudara dan saya ini tetap berdiri dengan tegak. Tapi nama Yesus itulah kekuatan setiap kita yang percaya. Uang bisa habis ya saudara. Tapi Mazmur 91 ayat ke-15 sampai 16 itu sudah membuktikan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ini jaminan Tuhan ya saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai keselamatan yang Tuhan sudah sediakan menjadi bagian dari hidup saudara dan saya. Bagian kita ayo melekat sama Tuhan. Mengenal nama Tuhan. Bukan kata orang. Tapi pribadi lepas pribadi. Membangun keintiman bersama dengan Tuhan. Sehingga kita kenal siapa Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah itu. Membuat saudara dan saya ini semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Tidak ada yang bisa menjauhkan hidup saudara dengan Tuhan. Baik pergumulan, baik persoalan, baik berkat, tidak ada yang bisa menjauhkan. Karena hati kita ini kepengen terus dekat sama Tuhan, kepengen terus tahu menikmati setiap kebenaran-kebenaran firman yang bisa saudara dan saya itu dengar setiap waktu. Lewat YouTube, lewat
Apapun ya saudara, baca Alkitab membuat kita itu kenal siapa Tuhan. Membuat kita ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga iman itulah yang membuat saudara dan saya ini semakin hari semakin butuh sama Tuhan nih. Butuh tanpa Tuhan saya tidak bisa nih. Butuh Tuhan ini yang akan menolong saya dan saudara. Butuh Tuhan ini yang saudara dan saya itu andalkan. Karena Dia adalah jaminan buat saudara dan saya. Bagian kita melekat sama Tuhan karena saudara dan saya ini mengenal siapa Tuhan. Di Mazmur 105 ayat 4. Tadi sudah Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Ia berkenan ditemui. Ya saudara, bagian kita ayo kejar Tuhan selagi kita bisa lakukan bagian kita. Berseluruhlah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan itu tidak jauh, tapi Tuhan itu dekat sejauh doa. Ada pujian mengatakan begitu ya saudara. Jadi bagian kita itu ayo mendekat sama Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan itu kita dapatkan, kita alami, kita nikmati. Bukan sekedar kita tahu, tapi kita sendiri ngalamin. Perkenanan Tuhan itu iya Tuhan. Benar kalau saya tuh cari Tuhan sungguh-sungguh. Itu perkenanan Tuhan itu menjadi bagian saudara dan saya. Ketika saya dan saudara itu berseru kepadanya. Ia akan menjawab. Dia tidak pernah meninggalkan hidup saudara dan saya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara dan saya terus diberi kesempatan oleh Tuhan. Ayo kejar apa yang Tuhan sudah sediakan. Kejar bagian kita untuk hidup saudara dan saya ini. Melakukan dengan kesungguhan hati ya saudara. Kemarin ada orang dari Malaysia ya saudara. 3 jam dia dari tempatnya datang ke taman. Naik motor, ibu-ibu ya saudara. Wah luar biasa. Balik lagi 3 jam lagi. Dia belum datang masuk ke taman, di depan itu sudah nangis. Dia bersyukur, udah lama dia tuh kepengen datang ke taman Tuhan. Dia suka cerita, kapan saya bisa datang ke taman? Saya kepengen gitu. Dia cuma lihat dari YouTube, dia cuma dengar dari streaming, dia kepengen. Dan kerinduannya kemarin itu dijawab Tuhan. Dia bisa datang ke taman, dia bisa tersungkur di Mahligai. Dia nangis, dia bilang cerita sesudah dia selesai. Saya itu punya daftar banyak katanya. Nanti kalau ke taman Tuhan itu saya kepengen punya daftar banyak sekali katanya dia. Tapi setelah dia datang ke taman, masuk ke taman, hilang semua katanya itu. Kepengennya dia tuh enggak kepikir, enggak bisa saya ingat satu pun, enggak ada yang saya ingat. Cuma apa? Bersyukur sama Tuhan. Itu ya saudara. Ketika saudara dan saya ini kepengen ini banyak banget nih, kepengen itu ya saudara. Itu ya memang manusia ya saudara. Tapi dari cerita ini saya bisa belajar, iya. Ketika saudara dan saya hidup dekat sama Tuhan, cuma bersyukur. Mungkin ya pergumulan belum selesai. Ada ya saudara-saudara, seperti ibu ini sesudahnya dia cerita banyak. Tapi ketika datang ke Mahligai itu nggak ada tuh kepengen Tuhan saya pengen ini, Tuhan saya pengen ini. Nggak ada katanya, hilang semua itu. Cuma apa? Nangis dan nangis, tersungkur di depan Mahligai, tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan dia merasakan satu kelegaan katanya, hatinya itu benar-benar bersyukur. Plong kata dia tuh, bebannya itu sepertinya itu diangkat Tuhan. Itu ya saudara-saudara. Belajar dan belajar. Ketika kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Beban ada. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang bisa memberikan
jalan keluar. Kita punya Tuhan yang bisa saudara dan saya andalkan. Kita punya Tuhan yang sanggup menyediakan. Kita punya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Itu ya saudara. Dengan apa? Datang sama Tuhan. Datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang Ibu kemarin itu cerita. Iya bersyukur katanya bersyukur. Saya bersyukur. Masuk ke taman 2 juga bersyukur. Udah gak ingat itu masalah saya, pergumulan saya yang saya sudah dari rumah nih sudah nanti pengen ini ngomong cerita sama Tuhan. Hilang semua kata dia. Cuma kata bersyukur datang sama Tuhan. Dia cukup lama ada di taman. Dia cuma nangis dan nangis kata dia. Tapi hatinya tuh happy. Hatinya tuh sukacita. Hatinya itu penuh dengan damai sejahtera. Karena apa? Ketemu dengan sumber damai sejahtera. Dia balik lagi 3 jam lagi naik motor. Lewat hutan katanya. Wah luar biasa. Saya ajak dia nanti hari Sabtu supaya datang ke tempat ini. Moga dia juga meresponi ya saudara. Mazmur 71 ayat 7 dan 8. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Jadi ada tanda ajaib buat saudara dan saya. Saya kan saudara dan saya percaya. Kita ini mau jadi orang yang berbeda ya saudara. Ada tanda ajaib yang dari Tuhan. Karena saudara dan saya percaya Tuhanlah tempat perlindunganku yang kuat. Seperti ibu ini gak capek. Naik motor 3 jam dia lakonin. Balik lagi 3 jam dia happy aja. Bersyukur bisa datang ke taman Tuhan katanya ya saudara. Luar biasa. Ibu-ibu loh gak muda. Ibu-ibu naik motor 3 jam. Bayangin. Capek enggak? Iya capek katanya ini pinggang capek. Ya itu secara tubuh. Tapi secara roh dia itu benar-benar happy banget. Gelora cintanya mengalahkan semua kelelahannya. Keletihannya itu hilang seketika ketika dia ketemu Tuhan. Ya saudara, ini ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bagian kita itu bagian ayat yang ke-8. Supaya ayat yang ke-7 jadi dalam hidup saudara dan saya. Ada tanda ajaib dalam hidup setiap kita. Karena mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Bukan sewaktu-waktu. Jadi sepanjang hari hidup saudara dan saya ini dipenuhi dengan pengagungan dan penghormatan kepada nama Yesus. Mulutku penuh dengan pujian. Bukan sekedar ketika nyanyi, tapi lewat hidup kita, penyembahan kita, perbuatan kita, kelakuan kita. Kita memujikan nama Tuhan. Kita menunjukkan bahwa kita ini adalah penyembah-penyembah Tuhan. Dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Lewat segala apapun aspek kehidupan saudara dan saya. Penghormatan kita kepada Tuhan tidak membuat Tuhan malu dalam hidup saudara dan saya. Tapi kita terus punya hati yang melekat kepada Tuhan. Ada pujian, ada pengagungan yang terus kita lakukan. Lewat kelakuan kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Kita belajar dan belajar. Mampukah? Pasti ada Roh Kudus yang terus mengajarkan buat saudara dan saya. Dan Tuhan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita menjadi penyembah-penyembah sepanjang hari memuliakan nama Tuhan. Baru ayat yang ke-7, tanda ajaib itu bisa orang lain melihat. Iya ya, ibu ini berbeda. Iya, bapak ini berbeda. Tidak sama dunia. Contohnya Yusuf ya saudara. Yusuf itu ketika ketemu saudara-saudaranya di Kejadian 45 kalau nggak salah.
Ayo deket-deket sama saya. Bukan ketemu sama saudara, nah ini kesempatan saya balas dendam. Enggak ngomong begitu ya saudara. Tapi dibilang ayo deket sini. Inilah Yusuf ya saudara. Bukannya membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Dia bawa seluruh keluarga Yakub tinggal di tanah Goshen ya saudara. Tuh. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Alkitab bilang kejahatan balas dengan kebaikan. Mudah tidak? Tidak mudah. Tapi mudah ketika saudara dan saya mau melekatkan hidup kita dengan Tuhan. Karena kita mengenal siapa Yesus, apa firman Tuhan yang diajarkan. Dan kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Karena saudara dan saya ini mau mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak semudah kata-kata betul ya saudara. Tapi belajar dari hari ke hari kita perbaiki kesalahan yang lalu, jangan kita ulang lagi. Tapi kita belajar bagaimana kita menggenapkan seluruh kehendak Tuhan. Sehingga kita ini menjadi orang yang dibedakan. Ada tanda ajaib ya saudara. Kita maunya tanda ajaibnya enggak bisa ya saudara. Tanda ajaib itu tidak kita dapatkan dengan tapi ada harga yang saudara dan saya juga kerjakan. Nanti Tuhan mengerjakan bagiannya. Sekali lagi ayat Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini jaminan Tuhan. Ayat 15 sampai 16 terus lanjut. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tidak pernah Tuhan tinggalkan saudara dan saya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan karena dia Immanuel. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tuhan yang membuat saudara dan saya ini berbeda ya saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Panjang umur, badannya sehat, dipelihara oleh Tuhan. Karena Tuhan yang janji dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Jaminan Tuhan. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sampai garis akhir Tuhan jamin hidup saudara dan saya. Diawali dengan hati yang melekat sama Tuhan. Hati yang mengenal siapa nama Yesus itu. Buat kita punya pengalaman demi pengalaman pribadi jalan bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan kata orang lain Tuhan itu ajaib. Tapi kita percaya dengan sungguh-sungguh hati ini, iya Tuhan, betul Tuhan. Keajaiban itu begitu nyata. Kalau lagi enggak percaya, ambil itu minyak urapannya. Ibu Nani sering ajaran, ini loh tanda ajaib yang dari Tuhan. Iya Tuhan. Yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Ambil itu minyak urapan, itu tanda ajaib buat saudara dan saya yang bisa lihat dengan kasat mata. Biar tanda ajaib itu juga ada dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena hidup saudara dan saya ini hidup yang mau melekat sama Tuhan. Amin, amin. Biar ini menjadi dorongan buat saudara dan saya untuk hidup lagi benar-benar sungguh-sungguh mengejar apa yang Tuhan mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kesaksian tadi kan hanya mengatakan dia punya banyak masalah ya. Dia punya banyak masalah. Lalu tidak sampai melekat loh, cuma dekat aja. Dia masuk ke mahligai di situ, dia doa, hilang semuanya. Dekat saja dalam hadiratnya semua masalah bisa lenyap. Apalagi kalau melekat, itu akan lebih luar biasa. Saudara, saya doa supaya kita itu mengejar perkara-perkara yang ilahi. Jangan mengejar
perkara-perkara yang sia-sia. Begini, boleh nggak kita kerja? Ya boleh, nggak kerja nantinya dapat uangnya dari mana? Ya. Cuman belajar. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan mencari supaya kita bisa hatinya melekat pada Tuhan, itu belajar dalam kehidupan kita punya balance 60 buat Tuhan, 40 buat kehidupan kita sebagai manusia untuk melakukan semua pekerjaan yang harus kita kerjakan seperti yang Tuhan perintahkan, seperti yang Tuhan sudah bebankan buat kita, menjadi bagian kita. Kalau kita bisa melakukan ya minimal 55-45 lah ya, itu sudah sangat luar biasa. Itu akan membuat kita bisa melihat cara Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saya hidup mengalami masalah itu. Berkali-kali saya itu sudah kesaksian ya. Tapi saya tuh tidak bosan-bosan tuh menyaksikan kehidupan saya. Tidak bosan-bosan. Karena saya kagum. Setiap kali saya kalau mau tidur selalu kagum akan Tuhan. Karena apa? Saya begitu tidur saya tuh ngomong, aduh Tuhan, luar biasa ya Engkau. Engkau kasih kamar begitu bagus, bantalnya enak, kasurnya enak. Saya selalu begitu kalau mau tidur. Terima kasih ya Tuhan, siapa sih saya ini? Gak pernah kepikir sayanya pada saat saya masih kecil. Saya bisa punya segala-galanya ini. Gak kepikir Tuhan. Gak kepikir Engkau tuh memberkati sampai seperti ini. Gitu. Apa yang saya perindukan Engkau kasih. Gak kepikir. Saya selalu setiap malam sebelum saya, begitu saya membaringkan tubuh saya di tempat tidur, selalu itu yang saya bilang, aduh Tuhan terima kasih. Banyak orang yang di luar sana yang banyak persoalan dalam kehidupan. Engkau di masa saya tua ini, Engkau melepaskan saya daripada semuanya itu. Engkau memberkati dalam hidup saya. Itu sungguh-sungguh saya rasakan diluputkan. Ya, diluputkan. Dan selalu dibentengi yang tadi katakan. Saya merasakan setiap kali saya pergi pelayanan maupun pergi kemana, itu selalu diluputkan saudara. Kemarin kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk jalan-jalan pergi ke tanah kelahiran saya ya. Saya bilang, semua orang ngomong gini, macet, macet. Sampai suatu saat saya ketemu sama Pak Thomas, saya bilang, Pak saya kemarin ke Jepara. Ah macet katanya gitu. Saya enggak lupa, enggak macet. Masa iya? Dalam perjalanan itu dikatakan macet-macet, saya cuma bilang Tuhan ini mempelaimu nih mau pergi. Menginjakkan kaki saya untuk ke tanah kelahiran. Tuhan tolong buat jalan. Tidak ada macet ya Tuhan. Tidak ada macet. Sungguh gak ada macet loh saudara. Sampai di sana saya merasakan aduh Tuhan. Hanya perkara kecil, perkara kemacetan. Tuhan itu selalu lepaskan. Ya. Saya seringkali sudah bicara dengan saudara kesaksian. Tak ulangi lagi kesaksian ini. Saat kita mau pelayanan ke Belanda, dikatakan anak-anak yang di sana, Mami bawa baju yang tebel ya, ini mennya ndak ketulungan, men 30. Hah? Jangan sampai tidak pakai baju dingin ya luar biasa. Nanti kedinginan ini itu dan sebagainya. Saya cuma berdoa Tuhan tolong sih supaya mempelaimu ini jangan kedinginan di sana. Buat jalan engkau bisa lakukan segala sesuatu. Perlindunganmu akan ada dalam hidup saya. Cuma gitu aja.
H-1 tiba-tiba sebelumnya, jadi H-3 itu saya dipotretin jalanan itu tebelnya yang namanya es itu sampai setumpuk-tumpuk, semuanya putih. Waduh, luar biasa banget. H-1 bersih, tidak ada salju, tidak ada apa. Dia bilang +6, bukan min. Yang dari min jadi +6. Begitu saya datang +9. Hah, kok bisa? Sampai di headline berita ya dikatakan sepanjang sejarah baru kali ini Eropa, Belanda mengalami masa winter tapi tidak ada es. Kok bisa? Saudara, saya rasakan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Jadi belajarlah untuk melekat pada Tuhan. Maka apa yang dinamakan di dalam Mazmur 91 itu akan menjadi milik saudara. Ya. Sungguh kalau kita melekat kepada Tuhan, Tuhan itu akan meluputkan. Tuhan itu akan membentenginya. Karena kita mengenal nama Tuhan. Nama Tuhan adalah ajaib dan luar biasa. Saudara, saya menghimbau ya. Kemarin saya seharian itu benar-benar bersama dengan Tuhan. Banyak diajari dan banyak janji-janji Tuhan yang membuat saya itu sampai gini. Wow, sebab begini saudara. Saya sudah dikasih ayat janji-janji Tuhan untuk hari Selasa depan ya. Saya sudah dikasih gambaran. Nih, nanti kamu Selasa depan itu khotbahnya ini. Nanti lakukan ini. Wow, luar biasa banget saudara untuk hari Selasa, Lalu untuk hari Minggu pagi ya, Tuhan tuh udah kasih perkara-perkara yang ajaib. Sampai intinya Minggu pagi itu adalah kita akan menerima double porsi. Ya. Ada perkara yang ajaib. Nah, sesudah itu Tuhan ngomong, ini kamu khotbahnya ini kan nyambung tahunnya bulan yang lalu tentang wadah yang besar dan sebagainya. Nah, lalu ini kan kali ini mengatakan menyediakan ruangan yang besar, betul ya? Nah, itu nanti akan dikhotbahkan itu. Lalu yang sudah sedia dan siap dipakai itu apa? Tuhan jelaskan semuanya. Saya sendiri sampai kagum. Wah, ini dapat pelajaran baru sayanya. Nah, sesudah itu nanti disambung nanti buat hari Selasa. Tuhan ngomong gitu. Kamu khotbahnya ini yang hari Selasa. Oh, luar biasa saudara, luar biasa banget. Ya. Nanti hari Selasa itu justru penggenapan daripada double porsi, eksekusi daripada kita terima double porsi. Luar biasa banget, luar biasanya. Sampai saya kagum. Wah, saya nanti akan kasih tahu untuk sesudah hari Minggu. Seninnya untuk siap-siap untuk menerima segala sesuatu. Karena ada beberapa tindakan profetik yang harus kita lakukan. Dan itu Tuhan ngomong janjinya, ini aku yang janji. Ya. Saya tinggal menyampaikan. Ya. Jadi saya percaya saudara itu membuat saya kagum akan Tuhan. Dan itu disediakan buat siapa? Buat kita semua. Dan buat yang datang. Buat yang datang. Lalu dia misalnya ngomong, aduh aku nggak mau datang tapi streaming. Nggak mau sama nggak bisa itu beda loh ya. Kalau nggak mau ya itu bagian sendiri lain-lain. Tapi kalau memang tidak bisa hadir karena mungkin di luar Jawa, di luar negeri itu berbeda. Ya. Tapi belajar benar-benar
Kalau kita benar-benar merespon dan ada di tempat ini, hadiratnya itu berbeda banget saudara daripada dengan kitanya streaming. Saya berdoa yang bisa datang hari Minggu, nginep aja sampai Senin, sampai Selasa malam baru pulang. Sungguh amat sangat luar biasa. Saya himbau jangan miss dalam perkara ini. Karena apa? Sesuatu hal yang Tuhan berikan, kalau wis kelewat, lah ya wis kelewat gitu loh. Saya saja kemarin sampai jam berapa ya? Sampai jam 6 sore ya. Dari siang terus itu dari pulang dari sini dari taman. Itu dur-duran sampai sore saya di kamar terus ya. Karena saya suka diajari macam-macam sama Tuhan. Diajari. Saya bilang, oh iya ya. Kok bisa ya? Ayat ini bicaranya begini. Kok bisa ya? Gitu. Ajaib, sungguh ajaib. Percayalah saudara. Saudara tahu tanpa pewahyuan dari Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa. Semua berasal dari Tuhan. Sehingga kita tahu dari mana saya diambil. Gak bisa apa-apa. Kalau saya mengingat, iya ya, kok bisa ya saya itu seperti ini? Kok bisa ya? Saya kagum akan Tuhan. Kok bisa gitu? Setiap orang yang ketemu saya, kemarin ini saya nginep waktu pelayanan di Jakarta. Di Hanana El Cinta saya dikasih akomodasi di Holiday Inn. Itu hotel yang kira-kira seperempat jam sampai di kebaktian ya gereja. Sebab saya bilang gini, ibu mau tinggal di mana? Ibu pengen di hotel apa? Saya bilang di mana saja nggak apa-apa, yang penting deket. Saya bilang gitu, yang penting carikan saya hotel yang deket sama kebaktian. Sebab Jakarta bukan tempat yang familiar dan tidak nggak bisa diprediksi. Carikan saja saya hotel di mana saja nggak masalah. Saya tinggal di situ. Lalu ketemulah saya dengan orang 3, kayaknya ini dari agama lainnya, disebabkan karena pas masuk lift barengan gitu. Saya pikir apa salahnya saya nyapa, cuma saya bilang selamat pagi karena saya juga mau turun buat kebaktian gitu. Terus dia bilang, dari mana ibu? Dia bilang. Saya bilang, oh saya dari Cirebon. Kalau ibu dari mana? Saya dari Medan. Katanya, oh gitu. Saya juga nggak ngomong kesini pelayanan ya. Saya pikir ngerti nggak dia pelayanan ya, nggak ngerti pokoknya gitu. Terus dia bilang gini. Dia ngomongnya begini. Ibu ini umur berapa? Gitu. Oh umur 80. Wah, umur 80 masih seperti ini. Kalau gitu mungkin ibu waktu muda cantik sekali ya. Saya pikir saya lebih cantik sekarang daripada waktu saya muda. Sungguh, sampai saya bilang gini, dalam hati saya cuma senyum. Kemuliaan Tuhan terjadi. Ya. Jadi saya sampai bilang, Tuhan, ini yang dinamakan keajaiban dalam kehidupan kita terpancar terhadap orang yang tidak mengenal kebenaran. Terus saya cuma ngomong, puji Tuhan, saya bilang gitu. Ya dia tahu nggak tahu, pokoknya saya bilang puji Tuhan, terima kasih. Saudara, saya sampai bilang, Tuhan, biarlah dimanapun juga kita berada, kita itu bisa menjadi berkat. Sebab sesudah itu di sebelah ada mall, kita mau makan. Ketemu orang, hai Ibu Nania, tuh, ya. Kalau saya hidupnya nggak benar, semua akan lihat. Ya. Jadi kita harus tahu, kita tuh seperti etalase yang bisa menjadi contoh dan teladan.
Jadi belajarlah saudara, dekat sama Tuhan. Itu akan membuat perkara yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa ujungnya dari segala sesuatu adalah kalau kami mau mengejar perkara ilahi, melekatkan diri kami hanya kepada hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Hari ini ya Tuhan, kami berdoa, mau berdoa untuk siapkan hati kami untuk hari Sabtu, Minggu dan Selasa. Buat kami Tuhan boleh menerima full di dalam segala perkara. Betapa rindunya hati hamba-Mu ya Tuhan, bahwa apa yang Kau sediakan itu dinikmati oleh anak-anak-Mu yang tergabung, yang dicangkokkan di Sion ini. Kami sangat merindukan ini terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami menyerahkan semua persiapan ke dalam tangan-Mu, dan kami mau mempersiapkan diri kami dan jiwa kami. Bapak, saat ini kami juga mau tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara ini Tuhan. Terutama kabar-kabar tentang apa yang saat ini sedang mengalami kesukaran-kesukaran tentang cyber ini Tuhan. Kami hanya mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan melakukan semua dan semuanya. Kami tetap akan berpegang kepada firman-Mu, bahwa orang yang melekat kepadamu Tuhan, Kau akan meluputkannya dan Kau akan membentenginya. Tuhan, biarlah apapun yang Kau izinkan terjadi, Engkau akan meluputkan kami dan akan tetap membentengi kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa berikan hikmat kebijaksanaan untuk pemerintah negara kami, untuk dapat mengatasi akan segala sesuatu yang terjadi saat-saat ini mengenai masalah perkara-perkara yang berhubungan dengan internet Tuhan. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, kami datang di hadapan-Mu saat ini, kami tetap menyerahkan akan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan terus memproteksi keadaan negara kami. Karena Engkau tahu Tuhan, Engkau sudah beritahukan bakal terjadi resesi. Dan kalau saat ini akan terjadi perkara-perkara seperti itu, kami tahu Engkau sudah memberitahukan kepada kami sebelumnya. Tetapi kami tetap berpegang kepada firman-Mu ya Tuhan, bahwa Engkau tetap akan meluputkan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami tetap berdoa untuk pemilihan daripada kepala-kepala daripada kota, kecamatan, kelurahan, dan juga provinsi. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, Engkau ikut campur terutama buat kota ini Tuhan. Kami berdoa, tolong sarikan, pilihkan Tuhan seorang yang benar-benar takut akan Engkau, seorang yang benar-benar mencintai kota ini, mau berkorban buat cinta kota ini Tuhan. Biar kota ini menjadi kota yang semarak, kota ini menjadi kota yang ternama, kota ini menjadi kota contoh dan teladan. Bapak, kami sangat merindukan ini terjadi. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, kami sekali lagi berdoa, semua persoalan yang kami hadapi, kami mau berhadapkan di hadapan-Mu. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus.
Kami mau mempersembahkan semua dan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kami Tuhan, untuk kami benar-benar menerima kekuatan baru. Kami menerima sesuatu daya tahan tubuh yang baru, untuk kami dapat menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk di dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Seluruh kehidupan kami hari ini di cover dengan minyak belenggu cinta. Urapi mata kami ya Bapak, telinga kami juga, bibir mulut kami Tuhan, dan hati kami. Terus cover hidup kami, untuk kami boleh tetap melekat kepadamu di dalam Engkau. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau yang akan menghancurkannya. Ini tangan kami Tuhan, dan ini kaki kami tetap urapi Tuhan, supaya dalam perjalanan kami pada hari ini dan apa yang kami kerjakan, semua mendatangkan berkat dan hasil yang luar biasa. Bersama Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih, Engkau begitu amat sangat luar biasa. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.